Halo semuanya, kembali di Benang Takdir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Benang Takdir. Asal ibu-ibu tahu ya, suaminya dia itu tiap malam jatah ke janda sebelah. Mata kepala saya saksinya. Tanganku gemetar hebat sampai HP nyaris jatuh saat membaca notifikasi yang meledak di grup WhatsApp RT itu. Dadaku sesak banget. Nggak nyangka Buati tetangga depan rumah tega ngetik fitnah sejahat itu di forum warga. Padahal selama ini aku selalu sopan dan sering ngasih oleh-oleh. Tapi ternyata dia cuma manis di depan dan busuk di belakang. Air mataku langsung tumpah deras, membayangkan gimana hancurnya nama baik Mas Bayu yang selama ini dikenal alim di mata warga. Aku cuma bisa ngintip dari balik tirai jendela, melihat dia ketawa ketiwi sama geng gosipnya sambil nunjuk-nunjuk pagar rumahku dengan tatapan sinis. Rasanya pengen banget keluar dan teriak di depan mukanya, tapi kakiku lemes saking syoknya dapat serangan mental tiba-tiba. Tapi Tuhan emang gak tidur. Buati lupa kalau ada satu saksi bisu yang mengawasi gerak-geriknya 24 jam nonstop. Rekaman CCTV baru yang terpasang di pojok teras ternyata menyimpan bukti valid yang bakal membungkam mulut besarnya selamanya. Tunggu aja tanggal mainnya, Bu. Sebentar lagi video ini bakal bikin ibu nanggung malu seumur hidup dan minta ampun di depan semua orang. Pagi itu harusnya jadi pagi yang biasa aja buat aku. Rutinitas seorang istri muda yang baru 2 tahun ngerasain manisnya rumah tangga. Sambil nyiapin bekal buat Mas Bayu, aku senyum sendiri lihat pantulan mukaku di cermin lemari. Kulitku yang lagi glowing-glowingnya berkat skincare rutin, rasanya sia-sia kalau cuma dipakai buat dasteran di rumah. Tapi ya mau gimana lagi, aku emang lebih suka beberes rumah sambil nunggu suami pulang kerja. Rumah KPR tipe 36 yang kami cicil berdua ini emang belum lunas, tapi rasanya kayak istana paling nyaman. Gak ada yang aneh, gak ada firasat buruk. Pokoknya semuanya terasa damai banget. Seolah-olah dunia lagi berpihak sama kebahagiaan kecil kami. Tapi kayaknya aku terlalu naif kalau mikir hidup bertetangga itu bakal seindah drama Korea yang sering aku tonton. Di depan rumahku persis, tinggal seorang senior komplek yang hobinya mantau pergerakan warga lebih canggih daripada CCTV 4K. Namanya Buati. Wanita parubaya umur 45 tahunan yang identik banget sama daster batik warna-warni ngejreng dan rambut yang dicepol asal-asalan. Tiap pagi, Buati pasti udah standby di pagar rumahnya. Matanya yang tajam itu gak pernah absen men-scan siapa aja yang lewat. Awalnya aku pikir dia cuma ibu-ibu gabut biasa yang butuh hiburan. Tapi lama-lama tatapan sinisnya ke arah rumahku mulai bikin bulu kuduk merinding. Masalah bermula pas Mas Bayu berangkat kerja agak pagi dari biasanya, karena ada meeting proyek. Aku nganterin dia sampai depan pagar, cium tangan, terus dada-dada manja kayak pengantin baru pada umumnya. Pas Mas Bayu udah ngegas motornya, aku nengok ke seberang niatnya mau nyapa Buati yang lagi nyiram tanaman. "Pagi Buati," sapaku ramah sambil senyum lebar. Tapi bukannya dibalas, dia malah buang muka sambil ngeludah kecil ke selokan. "Cuih, pagi-pagi udah pamer kemesraan, awas nanti nangis darah." Suaranya pelan tapi tajam banget nusuk kuping. Aku cuma bisa diem, bingung salahku apa sampai dia sejutek itu. Siangnya, aku memberanikan diri buat belanja sayur di gerobak Mang Ujang yang biasa mangkal di ujung gang. Biasanya, momen beli sayur itu jadi ajang silaturahmi paling asik buat ibu-ibu muda kayak aku. Tapi hari itu, atmosfernya beda banget. Pas aku datang, gerombolan ibu-ibu yang lagi ketawa kencang tiba-tiba langsung diam 1000 bahasa. Hening. Cuma suara lalat yang kedengeran. Mereka saling sikut-sikutan, lirik-lirikan mata, terus buru-buru beli belanjaan mereka. Seolah-olah aku ini bawa virus penyakit menular yang harus dihindari. Dadaku mulai ngerasa sesak. Tanganku dingin pas milih-milih bayam. Aku coba tetap positive thinking. Mungkin mereka lagi buru-buru mau jemput anak sekolah atau masak buat makan siang. Tapi telingaku gak bisa dibohongi. Samar-samar dari jarak beberapa meter, aku dengar suara cempreng Buati lagi berbisik ke Bu RT. "Itu tuh orangnya, Bu. Kalau lihat mukanya yang sok polos gitu, mana percaya kita ya kan? Padahal suaminya kasihan banget loh. Kerja banting tulang, istrinya malah lenjeh." Dek, jantungku rasanya mau copot. Lenjeh?
Maksudnya apa? Aku langsung bayar belanjaan tanpa nawar. Rasanya pengen cepet-cepet lari masuk ke dalam rumah dan kunci pintu rapat-rapat. Sepanjang jalan pulang, langkah kakiku terasa berat banget. Aku lihat pantulan diriku di kaca jendela tetangga. Apa ada yang salah sama penampilanku? Baju rumahanku sopan kok, celana panjang kulot sama kaos lengan panjang, gak ada yang terbuka. Make up juga tipis natural, cuma pelembab sama lip tint dikit biar gak pucat. Kenapa mereka natap aku kayak aku ini pelaku kriminal yang baru keluar penjara? Sampai di rumah, aku duduk lemes di sofa ruang tamu. Pikiranku mulai traveling kemana-mana. Apa mungkin ada tingkah laku aku yang kurang sopan selama ini? Atau mungkin karena aku jarang ikut arisan bulan lalu karena sakit. Tapi masa cuma gara-gara itu hukumannya dikucilkan 1 RT? Air mata mulai ngembeng di pelupuk mata. Bukan karena cengeng, tapi karena bingung. Perasaan terisolasi di lingkungan sendiri itu ternyata sakitnya bukan main. Lebih sakit daripada dicubit. Malam harinya, Mas Bayu pulang dengan wajah lelah, tapi tetap senyum manis pas lihat aku. "Dek, masak apa hari ini?" Tanyanya lembut sambil ngelus kepalaku. Aku berusaha nyembunyiin kegelisahanku. Gak mau nambah beban pikiran dia yang udah capek kerja seharian. "Masak sop ayam kesukaan Mas," jawabku sambil nyiapin piring. Kami makan malam berdua dalam diam. Tapi kali ini diamnya beda. Aku sibuk menerka-nerka. Sementara Mas Bayu sibuk sama pikirannya sendiri. Sesekali aku ngeliat dia ngecek HP-nya dengan kening berkerut. Tapi pas aku tanya ada apa, dia cuma jawab, "Gak apa, urusan kantor." Jam dinding udah nunjukin pukul 10 malam. Mas Bayu udah terlelap karena kecapekan. Tapi mataku masih nyalang natap langit-langit kamar. Tiba-tiba, HP-ku yang ada di nakas bergetar panjang. Notifikasi WhatsApp masuk bertubi-tubi. Tumben banget grup warga RT 05 Guyup Rukun rame jam segini. Perasaanku makin gak enak. Tanganku gemeteran pas mau buka kunci layar HP. Firasat istri emang jarang meleset. Ada sesuatu yang gak beres yang lagi dibahas di sana. Aku buka aplikasinya pelan-pelan. Mataku langsung tertuju pada satu pesan panjang yang dikirim oleh nomor yang gak kusimpan kontaknya. Tapi aku hafal banget foto profilnya. Buati dengan pose selfie muka zoom in. Pesan itu diawali dengan kalimat yang bikin darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. "Maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sebenarnya nggak mau ngomong ini. Tapi demi kebaikan lingkungan kita yang religius ini, saya harus speak up soal kelakuan salah satu warga kita." Jantungku berdetak kencang banget. Rasanya kayak ada bom waktu yang baru aja diaktifkan di saku celanaku. Mataku sampai pedih menatap layar HP, membaca kalimat demi kalimat yang dikirim Bu Wati di grup itu. "Hati-hati ya ibu-ibu. Saya sering lihat ada motor cowok asing parkir di rumah Mbak Cantik itu pas suaminya kerja. Gayanya aja alim, padahal aslinya, ngeri." Tulisannya diakhiri dengan emoji muntah yang banyak banget. Rasanya kayak ada petir yang nyamber tepat di ulu hati. Aku masukin cowok lain. Demi Tuhan, tamu cowok yang pernah datang cuma kurir paket. Itu pun cuma transaksi di pagar. Fitnah ini benar-benar gila dan gak masuk akal. Tapi yang bikin aku makin hancur adalah respons warga lain. Bukannya nanya klarifikasi, mereka malah nyautin dengan nada kompor. Pantesan ya danananya menor terus. Atau, kasihan Mas Bayu, capek kerja malah dikhianatin. Aku nengok ke samping, lihat Mas Bayu yang masih tidur pules dengan napas teratur. Wajahnya damai banget. Gak tahu kalau di dunia maya, istrinya lagi dikuliti habis-habisan sama tetangga sendiri. Aku mau bangunin dia, mau ngadu, tapi lidahku keluh. Aku takut Mas Bayu malah kepikiran dan kerjanya jadi keganggu. Apalagi dia lagi ngejar target promosi bulan ini. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku cuma bisa screenshot semua percakapan busuk itu sebagai bukti.
lalu nangis sesenggukan di bawah bantal biar suaranya nggak bangunin suamiku. Malam itu rasanya panjang banget. Setiap detik berlalu dengan rasa takut buat ngehadapin hari esok. Pagi harinya, suasana komplek yang biasanya hangat berubah jadi neraka. Pas aku keluar mau nyapu halaman, rasanya ada ratusan mata CCTV hidup yang lagi ngawasin aku dari balik jendela rumah masing-masing. Gak ada lagi sapaan, "Pagi Mbak," dari tetangga sebelah. Yang ada cuma suara kasak-kusuk dan pintu yang dibanting keras pas aku nengok ke arah mereka. Aku berasa kayak buronan yang fotonya udah ditempel di tiang listrik. Aku coba tetap tegar, nyapu daun kering dengan kepala tertunduk, berharap ini semua cuma mimpi buruk yang bakal cepat selesai. Tiba-tiba, brak! Sebuah bungkusan plastik hitam melayang dari arah rumah depan dan mendarat tepat di kakiku. Isinya sampah dapur yang udah busuk, baunya langsung menyengat hidung bikin mual. Aku kaget setengah mati dan langsung nengok ke asal lemparan. Di sana, Bu Wati berdiri sambil berkacak pinggang di balik pagarnya, senyum miring penuh kemenangan. Dia nggak sendirian, ada 2 ibu-ibu pengikut setianya yang ikutan ngetawain aku. "Ups, maaf ya Mbak Cantik, tangan saya licin," kata Bu Wati dengan nada yang dibuat-buat. "Lagian, tong sampah sama rumah situ kan sama aja, sama-sama tempat nampung kotoran." Teman-temannya langsung ngakak kenceng banget. Darahku langsung naik ke kepala. Ini udah keterlaluan. Aku ngeremes gagang sapu kuat-kuat sampai buku jariku memutih. "Bu Wati, apa salah saya sama ibu? Kenapa ibu tega fitnah saya di grup WA?" Tanyaku. Suaraku bergetar nahan emosi. Bu Wati malah masang muka sok polos yang minta banget ditampar. "Loh, kok fitnah? Saya kan ngomong fakta, berdasarkan penglihatan mata batin saya. Situ kalau nggak ngerasa salah ya nggak usah ngegas dong. Atau jangan-jangan bener ya? Panik kan ketahuan belangnya?" Dia malah membalikan fakta dengan lihai banget. Siangnya, masalah makin runyam pas Mas Bayu pulang kerja lebih awal dengan muka merah padam. Dia nggak langsung meluk aku kayak biasa, tapi langsung duduk di sofa sambil ngelempar tas kerjanya kasar. "Dek, ini apa maksudnya?" Tanya Mas Bayu dingin sambil nyodorin HP-nya ke mukaku. Di layarnya ada DM Instagram dari akun anonim. Yang aku yakin 100% itu akun bodong buatan Bu Wati atau anaknya. Ngirim foto motor ojol yang lagi nganter makanan di depan pagar rumah kita. Tapi captionnya, "Istrimu lagi jajan tuh Mas, cek aja ke rumah." "Mas, astagfirullah, itu kan motor GrabFood pas aku persen sebelah kemarin." Jelas ku panik, air mataku mulai ngalir lagi. "Mas percaya kan sama aku? Mas kan tahu aku nggak pernah keluar rumah kalau nggak penting." Aku berusaha ngeraih tangan Mas Bayu, tapi dia sempat narik tangannya sedikit. Gerakan kecil itu, penolakan halus itu, rasanya lebih sakit daripada dilempar sampah busuk tadi pagi. Mas Bayu ngehela napas panjang, mijit pelipisnya yang kelihatan pening. "Aku percaya, Dek. Tapi omongan orang di luar sana itu loh, bisi banget. Di kantor pun aku diteror WA dari nomor gak jelas yang bilang kamu macem-macem. Aku capek, Dek. Malu." Kata-kata malu yang keluar dari mulut Mas Bayu itu bikin hatiku remuk redam. Bu Wati berhasil. Dia bukan cuma nyerang aku, tapi dia udah berhasil nanamin benih keraguan di kepala suamiku sendiri. Aku lari ke kamar mandi, nyalain keran air kencang-kencang biar tangisku nggak kedengaran. Aku ngerasa sendirian di dunia ini. Tapi pas aku lagi cuci muka, mataku nangkep pantulan benda kecil di pojok plafon teras lewat jendela ventilasi. CCTV. Ya ampun, aku lupa banget. Seminggu lalu Mas Bayu baru pasang CCTV tipe terbaru yang bentuknya nyaru sama lampu teras, karena komplek lagi rawan maling. Bu Wati pasti nggak sadar ada kamera itu, karena bentuknya benar-benar nggak kelihatan. Harapan itu tiba-tiba muncul lagi. Kalau rekaman itu masih ada, aku bisa buktiin siapa yang benar-benar kotor di sini.
Dengan tangan yang masih gemetar sisa nangis, aku buru-buru buka aplikasi CCTV di HP-ku. Jantungku dak-dikduk gak karuan nungguin loadingnya yang berasa lama banget, padahal sinyal wifi penuh. Aku hapus air mata kasar pakai punggung tangan, fokusku cuma satu, cari bukti. Begitu layar nampilin live view teras rumah, aku langsung masuk ke menu playback. Aku harus cari rekaman kejadian tadi pagi, pas Bu Wati ngelempar sampah. Sama kejadian kemarin, pas ada ojol yang dituduh selingkuhan itu. Jariku geser-geser timeline video dengan teliti, takut kelewatan sedetik pun momen penting. Dan dapet! Rekaman pertama jelas banget. Resolusinya ada cuy. Kelihatan jelas tiap pori-pori kejahatannya. Di layar HP, Bu Wati keluar dari pagar rumahnya bawa kantong kresek hitam, celingungan kanan-kiri, kayak maling jemuran. Dia mastiin gak ada orang lewat, terus dengan sengaja ngelempar itu sampah ke arahku yang lagi nyapu. Ekspresi puas dan seringai liciknya terekam sempurna. Bahkan gerak bibirnya yang lagi ngejek bisa kebaca jelas kalau di zoom. Ini bukti valid kalau dia emang sengaja nyari gara-gara, bukan gak sengaja atau tangan licin kayak alibinya tadi pagi. Lanjut ke rekaman kedua. Kejadian kemarin siang yang jadi biang kerok masalah rumah tanggaku. Di situ terlihat jelas abang ojol jaket hijau datang, ngetuk pagar sopan, terus aku keluar cuma buat ambil bungkusan makanan dan bayar tunai. Transaksinya nggak sampai 1 menit. Nggak ada adegan masuk rumah, nggak ada adegan peluk-pelukan, apalagi cipika-cipiki, kayak yang digosipin di grup WA. Semuanya murni transaksi jual beli makanan. Titik. Tapi yang bikin darahku mendidih, di menit kesekian, kamera nangkep pergerakan di seberang jalan. Sosok Bu Wati lagi ngintip dari balik pohon mangga di depan rumahnya, sambil ngarahin kamera HP ke arah kami. Jadi, dia sengaja framing foto itu dari angle yang bikin seolah-olah posisi kami dekat banget. Dia nunggu momen pas aku nyerahin uang kembalian, biar kelihatan kayak pegangan tangan. Ya Allah, niat banget sih jahatnya. Kurang kerjaan banget ngurusin hidup orang. Bisikku sambil nutup mulut saking syoknya. Karena penasaran tingkat dewa, aku iseng ngecek rekaman malam hari pas Mas Bayu lembur minggu lalu. Di jam 2 pagi, saat kompleks sepi nyenyat kayak kuburan, ada pergerakan mencurigakan di depan rumahku. Aku zoom videonya maksimal. Itu Bu Wati lagi. Tapi kali ini dia nggak pakai daster ngejreng, melainkan daster gelap. Dia jalan ngendap-ngendap, terus jongkok di dekat pagar rumahku. Astaga, apalagi yang dia lakuin jam segini? Mataku terbelalak pas lihat dia ngeluarin bungkusan kecil dari balik bajunya dan nanam benda itu di pot bunga lidah mertua kesayanganku. Bungkusan apa itu? Tanpa pikir panjang dan ngelupain rasa takut, aku langsung lari keluar rumah, menuju pot bunga di pojok teras itu. Tanganku gemeteran pas ngegali tanah basah itu pakai tangan kosong. Dan bener aja, jariku nyentuh sesuatu yang kasar. Ada bungkusan kain putih kusam yang diikat benang merah. Baunya anyir banget kayak bau bangkai tikus. Aku ngelempar bungkusan itu ke lantai saking jijiknya. Santet? Guna-guna? Atau sekadar teror psikis buat ngerusak harmonisnya rumah tanggaku? Apapun itu, ini udah bukan ranah gosip lagi. Ini udah kriminal dan syirik. Nafasku memburu. Rasanya pengen teriak detik itu juga. Tapi aku sadar, teriak gak bakal nyelesain masalah. Aku butuh Mas Bayu. Aku butuh dia lihat ini semua biar matanya terbuka siapa sebenarnya tetangga yang dia hormati selama ini. Aku balik ke kamar dengan kaki lemas, tapi hati yang membara. Bawa HP dan bungkusan aneh itu yang udah aku lapis tisu. Mas Bayu yang baru keluar dari kamar mandi kaget lihat aku masuk dengan muka pucat, tapi mata berapi-api. "Dek, kamu kenapa? Itu apaan?" Tanyanya bingung sambil ngeringin rambut pakai handuk. Aku nggak jawab sepatah kata pun. Aku cuma nyodorin HP-ku ke depan mukanya. Muter semua rekaman CCTV yang udah aku tandain tadi satu persatu. Mas Bayu nonton videonya tanpa kedip, dari awal sampai akhir. Awalnya mukanya datar karena capek, terus berubah jadi merah padam. Rahangnya mengeras sampai urat lehernya nonjol keluar. Dia lihat sendiri gimana istrinya diperlakukan kayak sampah, gimana dia difitnah,
Dan puncaknya pas lihat video Buati nanam bungkusan itu. Mas Bayu langsung ngepal tangannya kuat banget, sampai buku jarinya memutih. Biadab, ini korang benar-benar sakit jiwa. Desis Mas Bayu, suaranya parau, nahan amarah yang udah diubun-ubun. Dia langsung meluk aku erat banget. Badannya gemetar karena emosi bercampur nyesel. Maafin Mas ya, Dek. Maafin Mas sempat ragu sama kamu. Mas bego banget. Malam itu, air mata kami berdua jadi saksi bisu penyusunan rencana pembalasan. Kami sepakat gak bakal ngelabrak dia sekarang. Itu terlalu enak buat dia. Mas Bayu yang ternyata jago editing video, langsung mindahin semua file rekaman ke laptopnya. Dia gabungin klip-klip kejahatan Buati jadi satu video kompilasi, berdurasi 3 menit, yang padat, jelas, dan mematikan. Besok malam ada rapat bulanan RT di Balai Warga. Dan itu bakal jadi panggung terakhir buat sandiwara Buati. Tunggu aja, Bu. Besok satu kampung bakal nonton film pendek bintangnya Ibu. Gumamku sambil senyum tipis. Ngerasain beban di dada mulai keangkat. Malam itu, Balai Warga RT 05 terasa lebih panas dari biasanya. Padahal kipas angin dinding udah muter maksimal. Bapak-bapak sibuk ngerokok sambil ngomongin ronda, sementara ibu-ibu duduk berkelompok sambil bisik-bisik tetangga. Aku duduk di barisan belakang sama Mas Bayu. Tanganku dingin banget kayak es batu. Tapi genggaman tangan Mas Bayu yang erat bikin aku ngerasa punya tameng baja. Di barisan paling depan, Buati duduk dengan dagu diangkat tinggi. Pakai gamis putih bersih seolah-olah dia manusia paling suci di ruangan itu. Sesekali matanya ngelirik ke arahku dengan tatapan merendahkan yang bikin mual. Rapat dimulai dengan basa-basi Pak RT soal iuran sampah dan jadwal siskamling, hal-hal standar yang bikin ngantuk. Tapi suasana langsung berubah tegang pas sesi warna sari atau tanya jawab dibuka. Tanpa dikomando, Buati langsung angkat tangan tinggi-tinggi. Pak RT, saya ada usul penting. Suaranya lantang, membelah keheningan malam. Semua mata langsung tertuju ke dia. Saya minta warga pendatang yang kelakuan yang gak bener dan ngerusak moral kampung kita segera ditegur atau diusiat ya. Bikin aib. Teriaknya sambil matanya jelas-jelas nembak ke arahku. Jantungku rasanya mau meledak, tapi aku ingat lagi rekaman di laptop yang dibawa Mas Bayu. Aku tarik napas panjang, ngumpulin sisa keberanian yang aku punya, lalu berdiri tegak di samping suamiku. Maksud ibu, saya? Tanyaku dengan suara yang aku usahakan gak bergetar, meski lututku rasanya mau copot. Ruangan langsung hening seketika. Bapak-bapak yang main HP langsung dongak, ibu-ibu nahan napas nunggu drama. Buati ketawa remeh. Wah, bagus deh kalau ngerasa. Nggak usah drama sok tersakiti, Mbak. Satu kampung juga tahu kelakuan situ kalau suami lagi kerja. Jangan kotori kampung kita sama zina. Tuduhan itu keluar gamblang banget. Bikin beberapa ibu-ibu nutup mulut kaget. Mukaku panas. Rasanya kayak ditampar di depan umum. Tapi sebelum aku sempat nangis, Mas Bayu berdiri. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam mematikan. Pak RT, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, suara Mas Bayu berat dan berwibawa. Beda banget sama Buati yang cempreng. Istri saya dituduh macam-macam tanpa bukti. Tapi malam ini, izinkan saya yang bicara pakai bukti, bukan pakai mulut besar. Tanpa nunggu izin, Mas Bayu jalan ke depan, nyambungin kabel HDMI laptopnya ke proyektor yang kebetulan lagi dipakai buat presentasi laporan kas. Layar putih di depan ruangan tiba-tiba menyala terang. Buati yang tadinya senyum ngejek, mukanya mulai berubah bingung. Video pertama keputar. Adegan dia ngelempar sampah busuk ke kakiku. Kualitas gambarnya jernih banget, sampai ekspresi julidnya kelihatan jelas. Loh, itu Buati kan? Kok buang sampah sembarangan gitu ke orang? Celetuk Bu Tejo, tukang sayur yang biasanya netral. Suasana mulai gaduh. Bisik-bisik mulai terdengar menyalahkan. Belum sempat Buati nyari alibi, video kedua muncul. Adegan dia ngintip dan motoin aku sama abang ojol. Terus diedit side by side sama chat WA fitnah yang dia sebar. Astagfirullah, jadi itu cuma ojol. Wah, parah banget fitnahnya.
sahut Pak Ustadz komplek sambil geleng-geleng kepala. Muka Bu Wati mulai pucat pasi. Keringat dingin segede jagung mulai kelihatan di dahinya. Dia mau berdiri protes, tapi suaminya nahan tangannya. Karena malu diliatin orang banyak. Puncaknya adalah video ketiga. Suasana balai warga yang tadinya gaduh langsung senyap total. Hening mencekam. Di layar terlihat jelas Bu Wati jam 2 pagi nanem bungkusan kain kafan di pot bungaku. Itu buhul santet ya? Teriak salah satu warga histeris. Gila, syirik itu, musyrik. Teriak warga lain mulai emosi. Pak RT langsung berdiri. Mukanya merah padam nahan marah karena kampungnya dikotorin sama hal klinik begini. Mas Bayu mematikan proyektor, lalu ngeluarin bungkusan plastik berisi kain kafan bau anyir itu dari tasnya dan ditaruh di meja Pak RT. Ini buktinya, Pak. Masih bau tanah. Silahkan Bapak nilai sendiri. Siapa yang sebenarnya kotor dan ngerusak moral di kampung ini. Mas Bayu natap Bu Wati tajam. Ibu mau jelasin apa lagi? Atau mau nunggu polisi yang jelasin? Bu Wati terduduk lemas di kursinya. Badannya gemetar hebat. Mukanya yang tadi sok suci, sekarang pucat kayak mayat. Bibirnya keluh, gak bisa ngeluarin sepatah kata pun. Suaminya Bu Wati cuma bisa nunduk dalam-dalam. Mukanya merah nanggung malu yang gak ketulungan. Ibu-ibu yang dulu ikut ngegosipin aku, sekarang mandang Bu Wati dengan tatapan jijik. Situasi berbalik 180 derajat. Malam itu, bukan aku yang diadili, tapi karma instan yang langsung turun ngadili si penebar fitnah. Aku lihat Mas Bayu. Kita senyum tipis. Lega rasanya. Kayak bisul yang akhirnya pecah. 6 bulan berlalu sejak malam pengadilan di balai warga itu, dan rasanya hidupku berputar 180 derajat. Pagi ini, aku lagi sibuk banget nata toples-toples kue kering buat pesanan lebaran di ruang tamu yang sekarang udah aku sulap jadi mini studio konten. Alhamdulillah, gara-gara kasus viral kemarin. Iya, video CCTV itu sempat bocor ke akun gosip lokal dan viral banget. Orderan catering kueku malah membludak parah. Banyak ibu-ibu yang awalnya penasaran sama sosok korban fitnah malah jadi pelanggan setia karena ternyata nastar buatanku emang enak, bukan cuma jual drama. Mas Bayu juga dapat promosi di kantornya. Rejuki emang gak kemana kalau kita sabar ngadepin ujian berat. Sementara itu, suasana di seberang rumah bener-bener beda drastis dan bikin merinding saking sepinya. Rumah Bu Wati yang dulu selalu rame sama geng gosipnya yang ketawa ngakak tiap pagi, sekarang sepi nyenyat kayak rumah hantu tak berpenghuni. Pagar rumahnya yang tinggi itu sekarang selalu digembok dari dalam. Catnya mulai kusam gak keurus. Sejak kejadian itu, Bu Wati benar-benar jadi public enemy nomor 1 di satu kelurahan. Gak ada yang mau negur dia. Bahkan tukang sayur keliling pun males berhenti di depan rumahnya kalau gak dipanggil teriak-teriak. Karma itu ternyata kerjanya cepat banget. Lebih cepat dari paket ekspedisi kilat. Aku sering dengar suara piring pecah dan teriakan-teriakan kasar dari dalam rumah Bu Wati pas malam hari. Gosipnya sih suaminya Bu Wati sempat ngajuin gugatan cerai karena nggak kuat nanggung malu di kantornya gara-gara kelakuan istrinya viral. Walau akhirnya mereka rujuk lagi, tapi tetap aja rumah tangganya udah retak parah. Dulu dia sibuk ngurusin rumah tangga menagem ayang. Sekarang malah rumah tangganya sendiri yang berantakan kayak kapal pecah. Pernah suatu sore aku nggak sengaja papasan sama Bu Wati di minimarket depan komplek pas lagi beli tepung. Penampilannya benar-benar bikin pangling dalam artian miris. Daster batiknya kusam dan kucel. Rambutnya yang biasa disasak tinggi sekarang cuma diikat karet gelang asal-asalan. Dan badannya kurus kering kayak orang kurang gizi. Mukanya yang dulu angkuh dan glowing perawatan sekarang kelihatan tua, kusem, dan matanya cekung karena kebanyakan nangis atau kurang tidur. Pas dia sadar ada aku berdiri di rak sebelah, dia langsung kaget setengah mati, sampai belanjaannya jatuh. Dia buru-buru mungut mie instan itu dengan tangan gemetar, terus langsung kabur ke kasir tanpa berani natap mataku sedikit pun. Ada rasa kasihan sedikit nyelip di hatiku lihat kondisi dia yang semenyedihkan itu, tapi rasa sakit hati karena fitnah kejinya soal wanita murahan
dan santet itu masih ninggalin bekas yang dalam. Aku cuma diam, gak nyapa, dan ngelanjutin langkahku dengan kepala tegak. Cukup Tuhan yang bales, aku gak perlu nambahin lagi. Tapi ternyata hadiah dari Tuhan buat Bu Wati belum selesai sampai di situ. Puncaknya terjadi kemarin sore, pas sirine mobil polisi meraung-raung masuk ke komplek kita yang biasanya tenang. Semua warga langsung keluar rumah, penasaran ada kejadian apa. Ternyata mobil itu berhenti tepat di depan pagar rumah Bu Wati. Bukan buat nangkap Bu Wati, tapi nangkap anak laki-laki satu-satunya yang selama ini dia banggain, kuliah di kota besar. Anaknya diseret keluar tangan di orgol karena kasus bandar judi online dan narkoba. Detik itu, aku ngeliat pemandangan yang benar-benar deja vu, tapi dengan posisi yang ketukar. Bu Wati nangis histeris di aspal, sujud-sujud di kaki polisi minta anaknya jangan dibawa. Rambutnya acak-acakan, persis orang gila. Dia teriak minta tolong ke tetangga. "Tolongin anak saya, Bu. Pak, jangan diam aja." Tapi reaksi warga benar-benar dingin. Pintu-pintu rumah tetangga yang dulu dia hasut buat benci aku, sekarang tertutup rapat buat dia. Nggak ada satupun yang keluar buat nenangin dia. Sore itu, Mas Bayu pulang kerja, dan kita nonton sisa-sisa keramaian itu dari balik jendela ruang tamu sambil ngeteh. Mas Bayu ngehela napas panjang. "Dek, lihat deh. Dulu kita yang ngerasa gelap dan sendirian di sini. Sekarang kebalikannya. Pelajaran banget ya. Mulut itu benar-benar harimau yang bisa menerkam tuannya sendiri." Aku ngangguk setuju, sambil nyender di bahu Mas Bayu yang kokoh. Rasanya damai banget. Nggak ada lagi rasa takut atau was-was, bakal diintip atau dikunjing. Aku jadi sadar satu hal penting dari semua drama panjang ini yang mau aku sampein ke kalian semua. Fitnah emang kejam, bisa ngebunuh karakter orang dalam sekejap. Tapi kebenaran itu kayak minyak di dalam air. Mau ditekan sedalam apapun ke dasar pakai batu fitnah, dia pasti bakal naik juga ke permukaan pada akhirnya. Kita nggak perlu capek-capek ngebalas kejahatan dengan kejahatan atau main dukun. Cukup diam, kumpulin bukti, terus biarin semesta yang bekerja. Dan buat kalian yang punya tetangga julid, ingat ya, CCTV dan jejak digital itu nyata. Jangan sampai nasib kalian berakhir menyedihkan dan nanggung walu seumur hidup kayak tetangga depanku ini. Matahari mulai terbenam, dan lampu-lampu jalan komplek mulai nyala satu persatu. Aku menutup gorden jendela, menutup rapat lembaran kelam masa lalu yang pernah terjadi di teras rumah ini. Di luar sana, angin malam mulai berhembus dingin. Tapi di dalam sini, di rumah mungil kami, rasanya hangat dan penuh cinta. Layar HP-ku nyala, ada notifikasi transferan masuk dari pelanggan gue. Aku tersenyum lebar. Hidup terus berjalan. Dan kali ini, langkahku jauh lebih ringan dan bahagia.